Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran yang telah berlalu. Dulu telah kita pelajari tentang badi' taksim, tafrik, dan seterusnya. Nah, sekarang kita pelajari badi' ta'kidul madhi bima yusbihu dzam. Nah, ini bisa dilihat halaman 132 ya. Halaman 132. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'kidul madhi utawi ngukuhaken pujian, ngukuhake pujian bima kelawan barang yusbihu kang nyerupani apa ma adzamma ing cacian. Durbani iku ana rong werna. Ada dua macam. Badi' ta'kidul madhi bima yusbihu dzam. Nah, kelihatannya mencaci. Nah, kelihatannya mencaci. Tapi pada hakikatnya ini justru menguatkan pujian. Contohnya ini, wong iku loman tapi sayang. Kata-kata tapi sayang ini seolah-olah memberi kesan ini adalah mencaci. Yang asalnya ada pujian, orang itu loman, jadiku loman banget, kalau koncono masya Allah dan ayo. Nah ini terus diembel-embeli tapi sayang. Nah, kata-kata tapi sayang ini mengindikasikan atau menggambarkan seolah-olah kedermaan atau kebaikannya itu adalah dihapus. Seolah-olah nggak ada nggak baik lah, dia jelek. Nah, gitu. Namun setelah dilanjutkan lain. Tapi sayang, dia itu akrab banget dengan saya. Nah, ini kan namanya seolah-olah yang tadi mencaci mulai menjadi pujian lagi. Jadi pujian kemudian dikuatkan oleh pujian yang kedua. Cuma perantara wasilahnya, pengantarnya itu seolah-olah mencaci gitu. Durbani akaduma utawi salah sijine durbani iku ayus tasna yen to den jabaken min sifati dhammin saking sifat cacian mangfiatin kang den nafeaken apa sifatu madhin sifat pujian. Apa sifatu madhin sifat pujian ala takdiri dukhuliha ing atase ngira-ngiraaken manjinge sifat fiha ing dalam sifatu madhin. Pertama adalah ayustasna, maksudnya gini, ada sifat pujian
sifat pujian itu dikecualikan oleh nanti sifat pujian itu dikecualikan dari sifat penafian, mengira-ngirakan. Gini, sulit menerjemahkan, bahwa dari sifat cacian yang ditiadakan, sifat cacian yang ditiadakan dikecualikan sifat pujian dengan mentakdirkan masuknya pujian. Gini gambarannya. Kakolihi gini. Kakolihi keucapannya wong wala aiba. Seperti saya gambarkan tadi. Jadi sifat pujian itu dikeluarkan dari sifat gambar, sifat cacian yang seolah-olahkan sifat apa namanya tadi sifat cacian itu masuk kepada sifat pujian, seolah-olah sifat cacian masuk kepada sifat pujian. Ini orang itu dermawan, ini sifat pujian. Kemudian sifat pujian ini diistisnai oleh dari sifat cacian. Sifat pujian ini tapi sayang. Nah, ini tapi sayang ini ada merupakan sifat cacian. Tapi sayang. Nah, tapi sayang. Sifat pujian tadi adalah ini ada dua sifat pujian. Jadi sifat pujian ada dua sifat pujian. Sifat pujian yang pertama, kemudian sifat pujian yang kedua. Sifat pujian yang kedua ini adalah merupakan mustasna. Nah, sini saya gambarkan nanti dulu. Wala aiba fi wala aiba lan ora ana cacat iku maujud fihi ming dalem wong ghairu anna suyufahum angin sak temene pira-pira pedange kaum iku bihina iku tetep kelawan suyuf fululun utawi ketul mingkira'il kata ibi saking krono akeh kanggo mukul musuh. Mingkira'il kata ibi saking krono saking akeh kanggo mukul musuh. Ini coba saya gambarkan ini. Ini ada sifat madhin. Ini ada yang cacian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gambarkan gini saja. La aiba, tidak ada cacian. Fihim. La aiba ini adalah merupakan madhin. Ghairu anna suyufuhum. Nah ini adalah adatul istisna. Warasuhum fihim fululun. Terus ming kiroil kata ibi. Nah, ini adalah mustasna. Mustasna. Di sini tadi dikatakan ayustasna min sifati dhammin sifatu madhin. Ayustasna min sifati
min sifati dzammin, dari sifat ini. Jadi sulit saya menggambarkan. Ini adalah mustasna minhunya. Ini mustasna minhu yang di apa namanya kiroil kataib, ini yang dikecualikan. Ini adalah yang intinya pada lafadz kiroil kataib. Kiroil kataib ini adalah merupakan apa namanya madkhin yang kedua. La'eba, ini la'eba adalah madkhin pertama. Terus kemudian di sini madkhin yang kedua. Wero anasufum, ini ada sifat dam, sifat cacian. Nah ini seolah-olah sifat kiroil kataib ini termasuk di dalam cacian, seolah ditakdirkan, dikira-kirakan masuk dalam cacian, padahal tidak cacian ini jadi mentakdirkan sifat mungkin ini seolah-olah masuk pada sifat apa nama seolah tadi mentakdirkan seolah masuk pada sifat cacian, padahal di sini ada justru menguatkan la'aiba. Jadi kiroil katab ini justru menguatkan lafadz la'aiba. Lah, wero anasufumi ini adalah merupakan sifat cacian. Sing napa mustasnanya seolah-olah masuk pada sifat cacian, padahal hakikatnya tidak. Ini namanya takkidul madhi bima yusbihu dzam, menguatkan pujian la'aiba yang seolah-olah ini adalah cacian. Ini tadi apa namanya yang pertama. Yang bagian pertama. Terus yang kedua, tanihima utai kaping pindune ndurbani iku aisbata yang to den tetepaken li syai'in maring atau kedue siji-siji, li syai'in kedue siji-siji apa sifatu madhin, sifat pujian, wa yu'ta lan den tekaaken ba'daha ing dalam sause sifat madhin apa biadati sisnain prabot istisna taliha kang ngiring-iringi ing adatus istisna apa sifat madhin, sifat pujian ukhra kang uneh kakolihi kaya ucapane wong fatan hada fatan iku pemuda kamulat kang sampurna apa ausafuhu pira-pira sifate fatan ghaira annahu angin sak temene fatan iku jawadun loman fama yabqa mongko ora menyisakan sapa fatan alamali ing atase harta bagian ing sisa. Jadi di sini ditetapkannya sebuah sifat pujian. Aisbatan lisain sifat wakin. Ditetapkan sebuah sifat pujian terhadap sesuatu. Kemudian didatangkanlah prabot istisna yang mendampingi sifat pujian tadi. Yang mendampingi sifat pujian tadi yaitu sebuah sifat pujian yang lain. Sebenarnya hampir sama yang dengan tadi. Kalau yang tadi mustasna itu apa namanya diperkirakan masuk pada ghairu anasufum. Ini saya kira kok hampir sama ini, jadi hampir sama. Ya sedikitlah perbedaannya. Kalau di sini betul-betul apa namanya ada mustasna minhu dan ada mustasna dan ada prabot istisna. Di situ ya juga ada ini. Tapi kalau di sini lebih tegas. Jadi yang kedua bahasanya antara bentuk istisna iyahnya, bentuk apa namanya kalam istisna itu lebih tegas. Kalau yang pertama tadi
kurang tidak begitu menampakkan. Ini hampir sama. La aiba fihim ghairu annasu fahum lalu mengkira kata ini kan madhin yang kedua, pujian yang berupa mustasna itu betul-betul seolah-olah seolah-olah dami, seolah-olah cacian, padahal itu bukan. Nah di sini ini enggak, betul-betul ada mustasna minhu dan ada ibarat istisna. Ini kelihatan nyata gitu. Fatan kamulat ausofuhu, ini ada mustasnanya, mustasna minhu. Ghairu annahu jawadun, ghairu annahu angin sak peneme fatan iku jawadun. Ini kan annahu jawadun merupakan mustasna. Kemudian ghairu adalah dari sini, jadi tampak jelas gitu loh. Tampak jelas gini. Saya gambarkan, saya tulisnya. Akhirnya kelihatan jelas. Gini saja. Itu contoh yang sulit. Hadzal fata. Hadzal fata. Misalkan gini. Hadzal fata karimun. Ini mustasna. Terus ghairu annahu jawadun. Nah ini mustasnanya, ini mustasna minhu. Ini kan tampak jelas. Ghairu annahu jawadun, jelas. Berbeda kalau tadi. Kalau berarti kan alasan mustasnanya itu sebuah ilat daripada sifat cacian. Caciannya nampak gitu loh. Caciannya nampak. Tadi kan gini. Ghairu annasuhum fululun. Ghairu annasuyufuhum fululun. Ini kan cacian ini. Jadi mustasna cacian. Terus ilatnya mingkiro kataib. Nah ini loh yang yang mengantarkan kalau ini tidak jadi cacian. Nah ini. Jadi tidak jadi cacian. Mingkiro kataib karena banyaknya untuk mukul musuh. Nah ini loh. Kalau suyupulun ini kan cacian, mustasna cacian, betul-betul caci ini. Kemudian seolah-olah cacian itu akan hilang karena ada ilat yang kontradiksi itu. Nah demikianlah ini yang dinamakan badi' takkidul madhi sibhudzam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang sedikit ini untuk pertama kali kita dalam pertemuan ilmu balaghah yang bersifat online. Moga-moga dapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kenapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.